Kakek pernah menguliti seekor naga emas untuk membantunya berubah menjadi manusia. Konon, ular putih di gunung mendengar cerita ini, dan memohon kakekku untuk menguliti dirinya. Tapi kakekku takut jika kekuatan siluman ular itu tidak cukup, malah akan membahayakan dirinya sendiri. Jadi dia menolak permintaan ular putih itu. Tak disangka, ular itu tidak hanya mengabaikan penolakan kakekku, tetapi juga mengancam kakekku dengan nyawa seluruh keluarga kami. Terpaksa, kakekku pun menyetujuinya, tapi dengan syarat ular itu harus bersumpah bahwa meskipun gagal, ia tidak akan membalas dendam pada keluarga kami. Saat kakekku mulai mengulitinya, ular putih itu menggeliat kesakitan, dan hampir menghancurkan rumah kami. Akhirnya, ular itu melarikan diri ke gunung belakang dengan tubuh berlumuran darah. Kami pikir ular putih itu akan menepati janjinya, tetapi setelah ibuku mengandungku, hal-hal aneh mulai terjadi. Desa yang biasanya subur mengalami kekeringan selama 6 bulan. Semua tanaman dalam radius 100 li mati kekeringan, dan setiap senja, anjing dan kucing di desa akan meratap, membuat penduduk desa tidak bisa tidur semalaman. Puncaknya terjadi pada hari aku lahir. Mulai dari pagi, kawanan gagak beterbangan dari segala arah, mengelilingi rumah kami dan berkaok-kaok tanpa henti, seolah-olah sedang mengabarkan kematian. Setelah lelah terbang, mereka hinggap di pohon persik tua yang mati di halaman kami. Kepalanya diam tak bergerak, menatap kamar tempat ibuku melahirkanku. Melihat pemandangan mengerikan ini, kakekku merasa ada yang tidak beres. Tapi sudah terlambat, tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam kamar. Lalu seekor ular putih raksasa terlihat melilit ibuku, dan menghilang dari sudut dinding. Kakekku segera mengejarnya bersama orang-orang lain ke pemakaman di gunung belakang. Tapi sesampainya di sana, ibuku tidak ditemukan. Hanya tercium bau amis yang menyengat. Mereka pun mengikuti bau itu dan akhirnya menemukan sebuah lubang galian baru. Di dalamnya terdapat peti mati kuno berukir sisik ular. Ketika peti mati dibuka, terlihat ibuku terbaring di dalamnya. Tapi tubuhnya sudah menjadi mayat yang bengkok, dan perutnya yang dulu buncit kini kempes, digantikan oleh sebutir telur besar, yang dipeluk erat oleh ibuku dan tak bisa diambil siapapun. Anehnya, ayahku dengan mudah mengambil telur itu, seolah-olah ibuku melepaskannya sendiri. Melihat itu, kakekku langsung menyimpulkan bahwa telur itu adalah anak ayahku. Tetapi telah dikutuk oleh siluman ular. Cangkangnya harus dikupas seperti menguliti ular, untuk mengeluarkan bayi di dalamnya. Semua orang merasa tak percaya, dan menatap ayahku dan kakekku dengan aneh. Tapi kakekku tidak peduli. Sekembalinya ke rumah, ia mengunci diri di kamar bersama telur itu. Sampai terdengar tangisan bayi dari dalam kamar. Kakekku keluar dengan wajah pucat sambil berpegangan pada dinding. Tapi ketika orang-orang melihat bayi itu, mereka semua ketakutan. Bayi itu berlumuran darah, seolah-olah telah dikuliti. Kabar ini segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang bilang keluargaku melahirkan monster tak berkulit. Tapi kakekku tidak memberi penjelasan apapun. Ia membawa pisau pengulit dan pergi ke kuil di malam hari. Berkata ingin meminta penjelasan dari ular putih itu. Mengikuti ingatannya, kakekku segera tiba di kuil Dewi Ular Putih. Begitu masuk, ia melihat patung ular raksasa. Meski telah dilanda cuaca selama beberapa dekade, kuil itu sudah bobrok. Namun, patung ular elang itu masih tampak hidup. Kakek ragu sejenak, lalu dengan hormat membungkuk kepada patung ular elang dan berkata, "Yang mulia, saya Chen Qi, tukang kulit dari kaki gunung. Saya datang untuk menanyakan sesuatu." Begitu selesai bicara, mulut patung ular itu bergerak, seolah-olah melengkung ke atas, membentuk senyuman yang aneh. Melihat itu, kakek merinding. Ia segera menggenggam pisau pengulit di sakunya. Detik berikutnya, sisik-sisik yang menutupi patung ular elang itu berubah menjadi batu, dan berjatuhan ke tanah. Tak lama kemudian, di tubuh ular yang kering itu, muncul retakan panjang yang membelah seluruh tubuhnya. Hati kakek langsung mencelos, karena retakan itu, persis di tempat ia menguliti ular putih dulu. Dengan ular putih bertingkah seperti ini, jelas ia menunjukkan bahwa ia mengingatnya. Padahal dulu mereka sudah sepakat, apapun hasilnya, tidak akan ada balas dendam. Memikirkan hal itu, kakek memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Ia berlutut kembali, dan berkata dengan hormat, "Nyonya Putih, kejadian dulu adalah salahku. Jika Nyonya ingin melampiaskan amarah, lampiaskan saja padaku." Chen Qi tidak akan mengeluh. "Tapi cucuku tidak bersalah. Kumohon, bebaskan dia." Setelah berkata demikian, kakek bersujud berkali-kali. Tak lama, dahinya memerah. Namun, patung itu tetap tidak merespon. Masih memandang rendah kakek, bahkan retakan di sudut mulutnya semakin besar. Ini menunjukkan bahwa ular putih tidak mau bernegosiasi. Kakek pun menjadi marah. Ia langsung menunjuk patung itu dan memakinya. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah terdengar suara petir. Langit di luar kuil menjadi gelap. Di dalam kuil terdengar suara mendesis, seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya. Suara ini sangat familiar bagi kakek, sama seperti suara ular putih setelah dikuliti dulu. Suaranya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Tapi kakek sekarang tidak takut sama sekali. Ia tetap menunjuk patung ular putih dan memakinya. "Jangan kira aku takut padamu hanya karena kau punya sedikit kekuatan. Karena bicara baik-baik tidak berguna. Lebih baik kita sama-sama hancur."
Setelah mengucapkan ancamannya, kakek terhuyung-huyung pulang. Ia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melewati berbagai macam badai. Tentu saja ia tidak akan menyerah begitu saja. Sesampainya di rumah, kakek hanya memanggilku dan menyuruh ayahku untuk segera pergi dari rumah, mengganti nama dan tidak pernah kembali seumur hidup. Ayahku tentu saja tidak setuju. Hanya dalam beberapa hari, ia kehilangan istrinya, lalu kulit anaknya hilang, dan sekarang ia harus meninggalkan ayahnya. Ini seperti mencabut nyawanya, tapi kakek berkata dengan serius. Ular putih tidak hanya ingin membalas dendam padaku, tapi seluruh keluarga Chen akan terkena dampaknya. Aku sekarang adalah targetnya, mustahil keluar dari desa, jadi dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya bersamaku. Jika menang, mungkin kita masih bisa bertemu lagi nanti. Kalaupun kalah, setidaknya tidak seluruh keluarga mati di sini. Setelah mendengar itu, ayahku langsung lari dari desa malam itu juga. Setelah dia pergi, kakek menggendongku masuk ke rumah leluhur. Dia mengeluarkan tablet leluhur dari dalam. Kukira dia akan menyembah leluhur, tapi ternyata dia malah membalik tablet leluhur dan menancapkannya ke dalam wadah dupa. Hanya alasnya yang tersisa. Jika ada yang melihat ini, pasti mereka akan memaki kakekku karena tidak menghormati leluhur. Tapi orang biasa tidak tahu kalau pengrajin kulit sebenarnya punya dua leluhur. Satu terang, satu gelap, satu benar, satu jahat. Yang terang tentu saja Luban, leluhur para pengrajin. Sedangkan yang gelap adalah dewa berkepala 3 dan berlengan 8, Nachi yang mengembalikan daging dan tulang kepada ayah dan ibunya. Dia bukanlah dewa langit yang dipuja di kuil, melainkan dewa jahat, khusus mengurusi menguliti, mencabut otot, dan memotong tulang. Dua warisan, satu benar dan satu jahat, menyebar ke selatan dan bergabung dengan ilmu sihir Zuyu. Berkembang menjadi dua aliran, yaitu pengrajin kulit, dan yang lainnya adalah ilmu membuat makhluk hidup yang jahat. Dalam profesi pengrajin kulit, setiap murid baru akan diperingatkan oleh gurunya. Hanya boleh menyembah Luban, tidak boleh menyembah Nachi. Artinya hanya boleh menyembah dewa yang benar, tidak boleh menyembah dewa jahat. Tapi dalam situasi ini, kemampuan yang diturunkan oleh Luban tidak cukup untuk menyelamatkanku, untuk memberiku kesempatan hidup. Hanya bisa menyembah leluhur dewa jahat. Lalu kakek meletakkan aku di lantai, mengeluarkan pisau pengulit, dan menggigit jari kelingkingnya, lalu memotongnya. Dia melemparkan jari yang putus itu ke dalam wadah dupa, dan meneteskan darahnya ke tablet leluhur. Kemudian dia berlutut dan terus bersujud. Segera asap tebal mengepul dari wadah dupa. Kemudian tablet leluhur terbakar api, hingga menjadi abu. Bau busuk menyengat langsung memenuhi ruangan, seperti berada di alam baka. Tapi kakek tidak panik sama sekali. Dia hanya menatap asap tebal di ruangan dengan penuh harap. Tapi saat asap tebal perlahan menghilang, kakek jatuh ke lantai dengan putus asa. Karena tablet leluhur terbakar, artinya Luban telah mengusirnya. Tapi asap yang tidak membentuk wujud berarti leluhur dewa jahat tidak mau menerimanya. Dengan panik, kakek kembali mengambil pisau pengulit dan menusuk dadanya sendiri. Dia merobek daging jantungnya sendiri, melewati selaput tipis merah darah. Bahkan bisa samar-samar terlihat jantungnya yang berdetak di dalamnya. Saat kakek melemparkan daging jantungnya ke wadah dupa, api dan asap tebal tiba-tiba mengepul lagi. Kali ini asap tebal akhirnya membentuk wujud. Samar-samar terlihat bayangan dewa jahat berkepala 3 dan berlengan 8. Tapi hanya muncul selama 2,5 detik lalu menghilang. Berubah kembali menjadi asap tebal. Sebagian masuk ke dalam tubuhku, dan sebagian lagi masuk ke dalam 7 lubang kakek. Lalu dia menjerit keras. Seluruh tubuhnya seperti dicakar ratusan cakar. Hingga akhirnya dia pingsan karena rasa sakit. Saat kakek terbangun, ia seperti orang yang berbeda. Dengan tatapan tajam, ia mengambil pisau pengulit, lalu menggendongku ke gunung belakang. Kami di sana selama 7 hari. Selama 7 hari itu, semua orang yang melihat kakek bilang dia gila. Karena ia berburu ular di seluruh gunung. Setelah menemukannya, ia tidak membunuh ular itu, melainkan mengulitinya hidup-hidup. Ia hanya mengambil sepotong kecil kulit ular dari bagian 7 cun lalu menempelkannya ke tubuhku. Selama 7 hari berturut-turut, kulit ular dan tubuh ular yang ia buang memenuhi seluruh pohon. Tidak ada yang tahu apa yang kakek lakukan. Mereka hanya tahu 7 hari kemudian, ia menggendongku turun gunung. Dan keesokan harinya ketika mereka melihatku lagi, kulitku sudah sembuh, tapi kulitku sangat pucat, tidak normal, seperti kulit mayat. Karena itu, desas-desus kembali beredar. Mereka bilang kakek pergi ke gunung untuk menggali kuburan, dan kulit di tubuhku adalah kulit yang ia ambil dari mayat. Tapi kakek tidak pernah menjelaskan. Ia hanya selalu berpesan satu hal sejak aku kecil, yaitu aku harus selalu ingat membawa payung saat keluar rumah. Jangan sampai terkena sinar matahari. Suatu hari, aku lupa membawa payung saat keluar. Belum juga 2 langkah, kulitku yang terpapar sinar matahari terasa terbakar dan perih. Bagian yang terkena matahari langsung memerah dan bengkak selama beberapa hari. Ini membuatku bertanya pada kakek, apakah kulit di tubuhku benar-benar kulit mayat? Saat itulah kakek menjelaskan dengan serius. Ia berkata setelah kejadian buruk itu, Dewa Singgau memberitahunya untuk menyelamatkan nyawaku. Ada 3 rintangan yang harus dilewati. Rintangan pertama adalah menguliti 100 ular dalam 7 hari.
Dengan aku sebagai modelnya, ia menjahit kulit ular dari bagian 7 cun untuk membuat kulit palsu. Itulah yang menjadi kulitku sekarang. Selain itu, ada 2 ujian lainnya. Pertama, kulit palsu itu, baik memotong kulit dari bagian 7 cun, maupun menjahit kulit palsu, memerlukan keahlian yang tinggi. Satu sayatan yang salah, atau satu jahitan yang salah, ia harus mengulang dari awal. Kedua, adalah objek penggantian kulit. Kakek tidak menjelaskan detailnya padaku. Tapi dari tatapan ketakutannya, aku tahu itu pasti sangat berbahaya. Rintangan kedua adalah ketika aku berumur 12 tahun. Siluman ular putih akan datang lagi. Saat itu, kami harus bernegosiasi lagi. Jika berhasil, kulit asliku akan dikembalikan. Dan aku bisa hidup dengan tenang. Tapi jika gagal, aku harus mempertaruhkan nyawaku. Dan tahun ini, aku tepat berumur 12 tahun. Ini membuatku cemas. Khawatir siluman ular putih akan bertindak di luar dugaan. Dan apa yang kutakutkan pun terjadi. Suatu malam, aku baru saja tertidur. Aku mendengar suara gesekan yang mengerikan. Aku menoleh dan melihat bayangan hitam besar di luar rumah, mengelilingi rumahku, sepertinya sedang mencari celah untuk masuk. Namun sebelum aku sempat bereaksi, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian, muncul sesosok bayangan manusia di depan pintu. Awalnya kukira itu kakek, tapi orang itu tidak bersuara. Ia hanya terus menggedor pintu dengan keras. Karena takut, aku membungkus diri dengan selimut di pojokan, memandang pintu dengan tegang. Untungnya, ketukan pintu tiba-tiba berhenti, dan bayangan itu juga menghilang. Namun, tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Kali ini kakek mendobrak pintu dan masuk. Dia memegang pisau di tangannya. Ekspresinya sangat garang, seolah-olah siap bertarung mati-matian. Meskipun aku belum pernah melihat kakek seperti ini, aku tidak merasa takut sama sekali. Malah, aku merasa sangat tenang. Setelah kakek menenangkanku, aku akhirnya tertidur lelap. Namun, keesokan harinya saat aku bangun, aku melihat kakek sedang berjongkok di depan pintu. Entah sedang melakukan apa. Aku mendekat dan melihat. Ternyata itu adalah 3 alat pertukangan kayu, ketam, siku-siku, dan benang pengukur. Kakek menggantungkan siku-siku di atas pintu, lalu mencongkel ambang pintu, dan mengubur ketam di bawah ambang pintu dengan abu dupa. Terakhir, dia melilitkan benang pengukur di sekitar tempat tidurku. Aku bertanya pada kakek apa yang sedang dia lakukan. Dia bilang karena ular putih itu datang lagi, pasti tidak akan melepaskanku dengan mudah. Dengan benda-benda ini, setidaknya bisa menahannya untuk sementara waktu. Tapi untuk melindungi diri, aku juga harus belajar beberapa keahlian. Setelah mengatakan itu, kakek membawaku ke rumah leluhur, menyalakan 3 batang dupa, dan menyuruhku berlutut bersamanya. Lalu dia berkata dengan hormat, "Leluhur, cucu dari muridmu yang tidak berguna, Chen Qi, sekarang diganggu oleh roh jahat. Mohon izinkan, leluhur, untuk mewariskan keahlian pengelupas kulit kepadaku, agar cucuku, Chen Yi, bisa melindungi dirinya sendiri." Setelah itu, kakek bersujud 3 kali. Tak disangka, begitu dia selesai bersujud, tablet leluhur terjatuh di meja altar. Wajah kakek langsung pucat pasi. Dia buru-buru bersujud lagi dan berkata, "Tolong bantu cucuku, leluhur." Tapi meskipun kepalanya berdarah, leluhur tetap tidak mengabulkan. Melihat kakek yang tak berdaya, aku ingin membantu, jadi aku ikut bersujud. Tapi leluhur tetap tidak mau mengabulkan. Bahkan tablet yang terjatuh pun tidak bisa didirikan kembali. Dengan putus asa, aku bertanya dengan bingung, "Bukankah kita punya 2 leluhur? Jika leluhur ini tidak mau menerima, bagaimana kalau kita menyembah leluhur yang lain?" Mendengar itu, wajah kakek langsung berubah. Dia buru-buru menutup mulutku, dan membawaku keluar dari rumah leluhur. Dia dengan tegas memperingatkanku untuk tidak mengatakan hal seperti itu lagi, dan melarangku menyembah leluhur yang lain. Karena itu adalah leluhur aliran sesat. Jika menyembahnya, bahkan setelah mati pun tidak akan tenang. Apalagi bereinkarnasi, bahkan menjadi hantu gentayangan pun tidak bisa. Mendengar itu, aku langsung bertanya balik pada kakek, "Bukankah kakek sendiri yang menyembah leluhur aliran sesat?" Tapi kakek hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kakek mempertaruhkan nyawa demi kamu. Jika kamu mati dan jiwamu hancur, nyawa kakek akan sia-sia." Mendengar itu, hidungku terasa perih. Tanpa sadar air mataku mengalir. Kakek segera menghapus air mataku, dan dengan ekspresi tegas berkata, "Jika guru leluhur tidak mau mengajar, kita belajar sendiri." Beliau lalu mengeluarkan sebuah buku kuno yang menguning, dan mulai mengajariku dengan teliti. Aku tahu ini menyangkut nyawaku, jadi aku mendengarkan dengan sangat serius. Kami belajar sampai malam. Setelah makan malam, aku kembali ke kamarku. Melihat kamar yang gelap gulita, aku teringat kejadian semalam, dan hatiku kembali dipenuhi rasa takut. Meskipun kakek sudah melakukan banyak persiapan, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Aku hanya bisa membungkus diriku dengan selimut, dan tertidur. Namun, samar-samar aku mendengar suara tawa. Awalnya aku tidak menyadarinya, tapi ketika tawa itu semakin keras, aku langsung tersentak ketakutan. Entah sejak kapan, sosok itu muncul lagi di depan pintu. Tapi kali ini dia tidak mendobrak pintu, hanya berdiri di luar sambil tertawa aneh.
Terdengar menyeramkan dan menakutkan. Aku hanya bisa menggigit gigi kuat-kuat. Badanku gemetar tak terkendali. Secara refleks aku ingin memanggil kakek. Tapi kemudian aku berpikir, sosok itu tidak mendobrak pintu. Mungkin karena persiapan yang kakek lakukan berhasil. Tapi aku masih sangat takut. Jadi aku berteriak ke arah pintu. Aku tahu kau tidak bisa masuk. Jangan menakutiku. Tanpa diduga, tawa itu langsung berhenti. Belum sempat aku bernapas lega, pintu kayu mulai berderak keras. Ternyata dia bukan tidak bisa mengetuk pintu. Dia hanya tidak mau melakukannya. Lihat pintu kayu yang hampir roboh. Otakku tiba-tiba kosong. Entah dari mana keberanian itu datang. Secara refleks aku melompat dari tempat tidur dan menahan pintu. Aku tidak tahu berapa lama berlalu. Suara ketukan akhirnya berhenti. Aku pikir dia sudah pergi. Aku mengintip dengan hati-hati melalui celah pintu. Tapi tiba-tiba, sebuah mata muncul, tepat di celah pintu. Tatapan kami bertemu. Saat itu aku merasakan bulu kudukku berdiri. Meski ingin melarikan diri, aku tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Aku hanya bisa menatapnya tanpa daya. Untungnya, beberapa detik kemudian, mata itu perlahan menjauh. Namun yang muncul berikutnya adalah kulit pucat seperti kertas. Dan bibir merah seperti darah. Disertai dengan tawa pelan heh. Bayangan menyeramkan itu akhirnya menghilang di celah pintu. Melihat dia sudah pergi, secara refleks aku ingin pergi ke kakekku. Hanya dia yang bisa memberiku rasa aman sekarang. Namun saat tanganku menyentuh pintu, aku menariknya kembali. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar pergi? Mungkin dia masih bersembunyi di luar, menunggu aku membuka pintu. Tepat saat aku tidak tahu harus berbuat apa, terdengar langkah kaki terburu-buru dari luar. Lalu pintu kayu mulai bergetar lagi. Seseorang sedang mendorong pintu dari luar. Dorongannya sangat kuat. Aku tak bisa menahannya. Untungnya, yang datang adalah kakek. Melihatnya, aku segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Secara detail, tanpa disangka. Setelah mendengar ceritaku, kakek tidak terlihat khawatir. Malah matanya berbinar. Dia berjalan ke pintu, lalu mengambil segenggam tanah dari bawah ambang pintu. Dia mencium tanah itu, dan raut wajahnya langsung melembut. Dia menenangkanku dan berkata untuk tidak khawatir. Dia bilang makhluk itu tidak bisa masuk. Kalau bisa, dia tidak perlu menakut-nakutiku seperti ini. Untungnya aku tetap di dalam rumah. Tujuannya adalah memaksaku keluar rumah. Kakek kemudian menunjukkan tanah di tangannya kepadaku. Tanah itu berwarna hitam, seperti dicampur aspal, lengket dan bercampur aduk. Tapi aku ingat betul lantai rumah kami. Semuanya adalah tanah kuning yang padat. Seharusnya tanah ini berwarna kuning, atau putih keabu-abuan. Tapi tanah yang kulihat berwarna hitam, dan tercium bau amis yang menyengat. Kakek menjelaskan dengan gembira, bahwa ini adalah abu dupa yang kehilangan energi positifnya, dan terkontaminasi energi jahat sehingga menjadi seperti ini. Besok pagi dia akan mengganti abu dupa tersebut, dan akan digantinya setiap hari. Selama aku tidak keluar rumah, siluman ular putih tidak akan bisa menyentuhku. Benar seperti kata kakek. Setelah itu siluman ular putih datang setiap malam untuk mengetuk pintu. Tapi aku tahu dia tidak bisa masuk. Jadi lama-kelamaan aku tidak takut lagi. Bahkan terkadang aku berpikir, jika suatu hari dia tidak datang mengetuk pintu, aku malah tidak bisa tidur. Jadi, di siang hari aku belajar menguliti hewan dari kakek. Dan di malam hari aku menunggu siluman ular putih mengetuk pintu. Terkadang aku memarahinya ketika dia terlalu berisik. Hari-hari seperti ini berlangsung selama sekitar 2,5 bulan. Siluman ular putih sepertinya mulai bosan. Dan tidak muncul selama beberapa malam. Sampai suatu malam, aku baru saja tertidur. Entah bagaimana, ruangan tiba-tiba menjadi sedingin es. Aku langsung terbangun kedinginan. Aku membungkus diri dengan selimut dan menggigil saat bangun. Aku melihat sesosok bayangan berdiri di luar rumah. Awalnya kukira aku berhalusinasi. Aku menggosok mataku. Tapi ketika aku melihat lagi, bayangan itu sudah hilang. Namun, detik berikutnya, tiba-tiba muncul seorang wanita di dalam rumah. Meskipun kepalanya ditutupi kerudung merah, aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku masih bisa merasakan udara dingin yang berasal darinya. Tiba-tiba, entah dari mana, angin bertiup dan mengangkat kerudung merah di kepala wanita itu. Wajahnya yang sangat cantik langsung terlihat. Lalu, tiba-tiba dia membuka matanya. Saat itu, jantungku berdebar kencang. Matanya melotot lebar, menatapku tajam. Putih matanya dipenuhi pembuluh darah ungu tua. Tatapan dingin ini sangat kukenal. Itu adalah Nyonya Ular Putih yang menatapku malam itu. Tapi aku tak punya waktu untuk berpikir. Dia mengangkat tangannya yang kaku ke wajahnya. Lalu terdengar suara robekan. Dia merobek kulitnya sendiri. Wajahnya yang dulunya cantik dan menggoda, kini berlumuran darah. Dia juga mengeluarkan tawa kecil yang mengerikan. Aku tak tahan lagi. Aku menutup mata dan berteriak. Tapi yang kudengar hanyalah suara brak. Pintu kayu didobrak terbuka. Untungnya, itu kakek yang masuk. Aku langsung berkata dengan ketakutan. Nyonya Ular Putih baru saja masuk ke kamar. Tapi kakek hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Bilang aku mimpi buruk. Dia terus berjaga di luar, dan tidak melihat siapapun. Meski begitu, mimpiku terasa sangat nyata. Aku tak punya waktu untuk berpikir. Karena kakek sudah keluar kamar, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar.
Tiba-tiba, angin bertiup entah dari mana, dan sesuatu jatuh dengan ringan di wajahku. Saat kulihat, aku merasa merinding. Itu adalah kain merah, kain penutup kepala yang dipakai wanita dalam mimpiku. Saat itu juga, tawa yang ku kenal kembali terdengar di kamar. Kakek mendengar tawa itu dan segera kembali. Saat melihat kain di tanganku, wajahnya langsung berubah pucat. Sepertinya perlindungan yang dia buat sudah tidak berfungsi. Tapi anehnya, setelah diperiksa, abu dupa di bawah ambang pintu tidak berubah sama sekali. Tapi Nyonya Ular Putih jelas-jelas datang. Melihat kejadian yang semakin aneh, kakek bergegas masuk ke rumah leluhur. Lama sekali dia di dalam, lalu keluar dengan wajah tersenyum. Ternyata leluhur memberitahunya bahwa sebelum ulang tahunku yang ke-12, Nyonya Ular Putih tidak akan benar-benar menyakitiku. Kain penutup kepala itu hanyalah tipuan kecil darinya. Tadi malam dia tidak datang sendiri. Mendengar itu, aku langsung menghitung jari-jariku. 3 bulan lagi sampai ulang tahunku. Artinya, aku aman selama 3 bulan ini. Kakek juga menghiburku, bilang kalau Nyonya Ular Putih datang lagi untuk menakutiku. Aku tidak perlu mempedulikannya. Malam berikutnya, saat kulihat Nyonya Ular Putih muncul lagi, meski masih takut, aku ingat kata-kata kakek. Ini semua hanyalah mimpi. Kuputuskan untuk bersembunyi di balik selimut dan mengintip dari celahnya. Nyonya Ular Putih masih berdiri di tempat yang sama seperti tadi malam. Dia sepertinya tahu aku sedang mengawasinya, jadi dia juga menatapku dengan senyum aneh di wajahnya. Aku berpikir, toh ini cuma mimpi, dan dia tidak bisa apa-apa denganku. Kenapa aku harus takut? Jadi aku menjulurkan kepala dan balas menatapnya. Senyum di wajah Nyonya Ular Putih langsung membeku. Sepertinya dia tidak menduga aku akan bereaksi seperti ini. Tapi dia tidak marah, malah, dia tertawa lebih riang. Kemudian aku melihat sosoknya, sebentar menghilang, sebentar muncul. Ini benar-benar membuatku terkejut, dan aku juga bisa merasakan dia semakin mendekat. Merasa ada yang tidak beres. Aku segera membungkus diri dengan selimut dan mundur. Tapi Nyonya Ular Putih tidak melakukan apapun padaku. Dia seolah-olah menganggapku tidak ada. Dia bahkan mulai menyenandungkan lagu. Hanya saja lagunya sangat aneh, sangat menyeramkan, membuat bulu kudukku berdiri. Dan dia sepertinya menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Sambil bernyanyi, dia mulai menari. Dan setelah dia selesai menari, dia mengaitkan jarinya ke kerah bajunya. Jubah putihnya langsung melorot dari bahunya. Tak disangka dia akan berganti pakaian di depanku. Wajahku memerah karena malu. Aku hendak menutup mata, tapi kulihat dia menariknya dengan kuat. Lalu terdengar suara robekan. Dia merobek kulitnya. Wanita cantik itu tiba-tiba berubah menjadi iblis. Kulit merah yang robek dan bercampur dengan pakaian putihnya dibuang ke arahku. Aku gemetar ketakutan. Secara refleks, aku menendang. Lalu aku tersentak bangun. Ternyata aku hanya bermimpi. Meskipun sejak awal aku sudah mengatakan pada diriku sendiri bahwa itu mimpi. Tapi tadi itu terlalu menakutkan. Aku sampai lupa semuanya. Tapi saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara tawa dari dalam kamar yang gelap. Aku menggigil. Kupikir jika semua yang tadi hanya mimpi. Lalu bagaimana menjelaskan tawa ini? Melihat semuanya semakin aneh, aku memutuskan untuk memejamkan mata dan tidak memikirkan apapun. Dengan pola pikir seperti itu, untuk beberapa waktu ke depan, hidupku bisa dibilang kembali tenang. Siang hari aku belajar keterampilan menguliti dari kakek. Dan malam hari, Nyonya Ular Putih datang ke kamarku tepat waktu. Lambat laun aku terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Hanya ada satu hal yang menggangguku, yaitu tentang belajar teknik menguliti. Kakek sudah mengajariku selama sebulan. Aku sudah hampir menguasai semua isi buku panduannya. Jadi kakek membawaku untuk praktik. Menurut kakek, percuma saja menghafal semua aturan itu. Pada akhirnya tetap harus mempraktikkannya langsung. Hari itu aku sangat bersemangat dan percaya diri. Setelah belajar selama beberapa hari ini, aku merasa bakatku di bidang ini cukup bagus. Tapi saat praktik langsung, terjadilah kecelakaan. Saat itu kakek menangkap beberapa kelinci untuk kulatih. Tapi tak satu pun kulit yang berhasil kukuliti dengan baik. Semua kulit yang kukuliti robek dan berlubang. Aku merasa sangat bersalah, merasa tidak membalas ajaran kakek. Tapi kakek tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyuruhku menunggu, lalu kembali masuk ke hutan. Tak lama kemudian, ia kembali dengan seekor kelinci dan seekor ular. Kakek menyuruhku untuk terus mencoba, dan ia membimbingku dengan teliti di setiap irisan. Pada akhirnya, ia bahkan memegang tanganku. Ia sendiri yang melakukannya, membiarkan aku merasakannya. Tapi, kulit dan bulunya tetap saja tidak ada yang utuh. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf berulang kali. Tapi kakek bilang itu bukan salahku. Semuanya karena leluhur marah padanya. Leluhur sebelumnya menolak untuk mengajariku teknik menguliti. Itu berarti selama ia tidak setuju, aku tidak akan pernah bisa mempelajarinya. Benar saja, setelah kakek mengatakan itu, aku tiba-tiba menyadari pengetahuan tentang menguliti di kepalaku. Entah bagaimana telah terlupakan sebagian. Situasi ini jelas tidak beres. Setibanya di rumah, aku membuka buku yang diberikan kakek, dan mulai belajar lagi. Aku ingin mengganti bagian yang terlupakan hari ini. Aku tidak percaya kalau tanpa persetujuan leluhur,
Aku benar-benar tidak bisa mempelajari teknik menguliti ini. Aku belajar sampai larut malam. Tapi saat aku sedang asyik belajar, tiba-tiba suara ketukan pintu mengganggu konsentrasiku. Melihat bayangan di balik pintu, aku berkata dengan kesal, "Kau kan bisa masuk sendiri. Jangan ganggu aku." Tapi setelah mengatakan itu, aku langsung terkejut. Salah, aku masih terjaga sekarang. Aku menelan ludah dan melihat ke arah pintu lagi. Terdengar suara derit. Pintu kayu itu mengeluarkan suara yang menggertakkan gigi. Suhu ruangan juga langsung turun beberapa derajat. Saat pintu terbuka, seorang wanita berbaju putih muncul di hadapanku. Ia menatapku dengan tajam. Sudut bibirnya perlahan terbuka, menunjukkan senyum yang sangat aneh padaku. Otakku langsung kosong. Melihat itu, Nyonya Ular Putih tersenyum lebih lebar lagi. Matanya penuh ejekan, seolah-olah ia berkata padaku, "Teriak lagi padaku." Selama ini ia hanya muncul dalam mimpiku. Ditambah lagi dengan rasa frustasi karena tidak bisa mempelajari teknik menguliti. Aku jadi marah padanya, tapi aku tidak menyangka malam ini ia datang sendiri. Pintu kayu yang sebelumnya menghalanginya, sekarang didorongnya terbuka hanya dengan satu tamparan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, aku secara naluriah melirik ambang pintu. Sekarang satu-satunya yang bisa membuatku merasa aman, hanyalah jimat yang dipasang kakek sebelumnya. Jika jimat ini juga tidak berpengaruh, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dan apa yang kutakutkan benar-benar terjadi. Nyonya Ular Putih melangkah melewati ambang pintu. Lalu terdengar suara puff. Asap hitam tiba-tiba muncul dari bawah ambang pintu. Warna tanah kuning langsung berubah. Dengan cepat menjadi hitam dan lengket seperti aspal. Kemudian terdengar suara gedebuk. Tongkat yang tergantung di atas pintu jatuh. Sepertinya akan mengenai kepala Nyonya Ular Putih. Tapi ia hanya memutar pinggangnya dan dengan mudah menghindarinya. Astaga! Sepertinya Nyonya Ular Putih selama ini menyembunyikan kekuatannya. Jimat kakek sama sekali tidak mempan padanya.